Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nindya Alia Ramiza Utomo dari kelas B 2024 Usaha Perjalanan Wisata. Pada hari ini saya ingin mengunjungi Museum Mandiri. Museum Mandiri berlokasi di Jalan Lapangan Stasiun nomor 1, Kelurahan Pinang Siak, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Nah, Museum Mandiri ini terletak di depan Stasiun Jakarta Kota. Gedung yang ada di belakang saya ini merupakan gedung milik NHM NV yang ada di Batavia pada kala itu. Nah, gedung ini dibangun pada tahun 1929 dan diresmikan pada 14 Januari 1933 sebagai gedung Factorage. Nah, gedung ini dirancang oleh 3 arsitektur Belanda, yaitu Cornelis van der Linde, JJJ de Bruijn, dan A.P. Smith. Nah, apa sih NHM itu? NHM itu merupakan, nih ada tulisan Netherlands Handel Maatschappij, yang merupakan perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada 29 Maret 1824 oleh Raja Willem I. Nah, kenapa Raja Willem I ingin mendirikan sebuah perusahaan dagang ini? Karena beliau ingin membuat atau mengembangkan perdagangan, pertanian, dan pengiriman. Kalau kita mau masuk ke Museum Mandiri, itu di pintu depannya ada tulisan Factorage. Nah, Factorage itu apa sih? Jadi Factorage itu merupakan sebutan untuk sebuah perusahaan dagang asal Belanda. Namun gedung ini bukan gedung Factorage yang pertama, karena gedung Factorage yang pertama itu ada di Jalan Kali Besar. Nah, dengan ukuran gedungnya yang lebih kecil juga waktu di Jalan Kali Besar. Nah, jadi ini adalah gedung barunya dan udah lumayan besar dan lumayan mewah. Nah, gedung ini kan dulunya punya NHM kan, tapi akhirnya pada tahun 1968 terjadilah nasionalisasi di Indonesia. Akhirnya gedung NHM ini menjadi gedung Bank Ekspor Impor Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pada akhir tahun 1998 terjadi krisis moneter di seluruh dunia dan Indonesia juga terkena dampaknya. Nah, jadinya pada saat itu pemerintah memiliki program restrukturisasi perbankan guna memperkuat sektor perbankan nasional. Jadi akhirnya pada tanggal 2 Oktober 1998 terjadi penggabungan 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Dan 4 bank tersebut digabungkan menjadi satu bank, yaitulah Bank Mandiri. Kemudian pada akhir tahun 2004 gedung ini dialihfungsikan menjadi gedung Museum Mandiri. Gitu guys. New York or the Bay, but getting your hopes up's a dangerous game. When the day's starting, I'm feeling great. My baby calls me cowboy. Untuk jam operasional Museum Mandiri itu buka dari hari Selasa hingga hari Minggu jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, kalau untuk hari Senin dan hari libur nasional itu tutup ya guys. Nah, kalau misalnya untuk harga tiketnya itu dikenakan 5.000 untuk orang dewasa, 3.000 untuk pelajar, dan untuk wisatawan asing itu Rp15.000. Nah, untuk prosedur kunjungannya sendiri, kalau misalnya ingin datang secara perorangan itu tidak perlu izin khusus. Namun kalau ingin pergi secara rombongan itu harus reservasi di website bit.ly kunjungan rombongan Museum Mandiri minimal H-5. Nah guys, kalau kalian ke Museum Mandiri, kalau kalian bawa tas yang lumayan besar, itu harus dititipkan ke tempat penitipan tas, dan kalian bisa minta kayak tas bening gini buat taruh barang-barang kalian. Jadi yang harus dibawa itu tetap HP dan dompet, dan juga dikasih lanyard yang bertuliskan kartu visitor. Jadi nanti dibalikin lagi kalau kalian mau ambil tas kalian. Gitu guys. No, I settle up and then right away I tailing it back to
Jadi saat kalian naik tangga itu kalian bakal ketemu ini. Dulu ini adalah kasir pada waktu zaman dahulu. Nah, dari sini kita belok ke kanan. Di belakang aku ini ada namanya Teater Tulang Bawang. Biasanya di sini bakal diputerin film, tapi cuma di hari Sabtu dan Minggu jam 11 sampai dan jam 1 siang. Gratis ya. Di belakang aku ini ada kasir Cina. Kenapa namanya kasir Cina? Jadi NHM atau Netherlands Handelsmaatschappij dulu itu mempekerjakan para etnis Tionghoa di sini karena mereka beranggapan bahwa orang Cina itu pandai dengan mengolah uang. Nah, mereka mempekerjakannya dan membuat ruangan khusus yang ada ornamen-ornamen seperti Chinese gitu atau Tionghoa. Nah, namun orang-orang Chinese tersebut harus memiliki jaminan, dan jaminannya itu harus yang mempunyai kekayaan karena pekerjaan mereka berhubungan dengan uang. Setelah dari kasir Cina, kita akan masuk ke ruang sejarah Bank Mandiri. Jadi di sini bakalan ada timeline dibentuknya Bank Mandiri. Struck in your company. It's taken a year, but you don't understand how it makes me feel when I hold your hand. Tell me now if it's true. A change of pace would give me some certitude. I'm getting restless, but baby, don't mind. Too much time thinking get left behind. See you again. I will be back, but I do not know when. Hope to see you in Paris, New York, or the Bay. But getting your hopes up's a dangerous game. When the day started, I'm feeling great. My baby calls me cowboy, I hesitate. Nah, sekarang saya lagi berada di banking hall. Di sini bisa lihat berbagai macam mesin. Ada mesin hitung uang kertas, ada mesin hitung uang koin, ada mesin tik juga. Jadi di sini kayak semacam pameran mesin-mesin yang dipakai pada zaman dahulu. No, I settle up and then right away hightailing it back to East LA.
selain kita bisa mempelajari kegiatan perbankan pada zaman dahulu, kita juga bisa mempelajari terbentuknya Bank Mandiri. Nah, kalau tadi kita kan udah pelajari nih dari awal Bank Mandiri dibentuk. Sekarang kita mempelajari perkembangan Bank Mandiri dalam mengelola perusahaannya. Nah, kalau di belakang saya ini merupakan pameran fotografi. Jadi ini adalah pemenang pameran fotografi gitu guys. Nah, di sini tuh ada foto-foto gedung Bank Mandiri gitu. To see you in Paris, New York, or the Bay. We get in your hopes up's a dangerous game. Baby, 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 it's plain to see that I get starstruck in your company. It's taken a year, but you don't understand how it makes me feel when I hold your hand. Tell me now if it's true. A change of pace would give me some certitude. I'm getting restless, but baby, don't mind. Too much time thinking get left behind. Nah guys, karena di Museum Mandiri ada kafe, yaitu nama kafenya Teras Kopi. Saya coba satu makanan yang ada di sana guys. Kita cobain. Nah, ini dia makanan yang aku beli, Fiesta Spaghetti Carbonara. Terus temenku beli cafe latte sama americano, dan mereka bilang itu minumannya lumayan enak. I'm moseying on up to see you again. I will be back, but I do not know when. Hope to see you in Paris, New York, or the Bay. But getting your hopes up's a dangerous game. When the day started, I'm feeling great. My baby calls me cowboy, I hesitate. No, I settle up and then right away hightailing it back to East LA. Di ruang Kluis ini merupakan ruangan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan uang, jadi kayak uang kas, terus surat-surat serta barang-barang berharga milik nasabah Mandiri pada zaman dahulu gitu guys. Jadi bisa dilihat ini tuh kayak ada tempat-tempatnya gitu, ini kayak buat tempat penyimpanan kayak gini. Ini bisa dibuka salah satunya nih tuh. Dalamnya ada kotak gitu buat taruh barang-barangnya atau surat-surat atau barang berharga gitu. Dapat ruangan yang berisi emas. Ada dua ruangan yang isinya emas. Ini yang satu, ini yang kedua. Tuh, nggak bisa masuk ya teman-teman di forbidden gitu. Ada tulisan Mandiri. Setelah ruang safe deposit box, terus sebelahnya itu ada ruang kepala kontrol. Nah, ruangan yang paling ujung ini merupakan ruang kas atau numismatic room. Jadi ruangan ini merupakan tempat untuk menyimpan uang dan surat-surat milik bank pada saat itu. Nah, saat ini Kas Kluis, ini nama ruangannya Kas Kluis, difungsikan menjadi ruang koleksi numismatik Museum Mandiri. Gitu guys. Nah, terus di sini koleksinya itu ada token perkebunan, mata uang gulden, serta mata uang rupiah dari masa ke masa. Nanti ada videonya, oke?
Aku lagi ada di ruangan surat berharga. Jadi ruangan ini itu adalah ruangan untuk menyimpan surat-surat yang berkaitan dengan saham, bilet giro, cek, obligasi dan lain-lain. Nah, dulu ini ruangan ini tuh sangat privasi atau sangat rahasia. Jadi yang bisa masuk itu cuma pegawai khususnya aja. Gitu, guys. Hope to see you in Paris, New York, or the Bay. But getting your hopes up's a dangerous game. Baby, it's plain to see that I get starstruck in your company. It's taken a year, but you don't understand how it makes me feel when I hold your hand. Nah, setelah tadi kita jalan-jalan di lantai basement, itu tuh langsung ke daerah taman. Tamannya cukup luas untuk kita bisa duduk-duduk juga. Nah, selanjutnya kita bakalan ke lantai 1. Tell me now if it's true. A change of pace would give me some certitude. I'm getting restless, but baby, no mind. Oke, sekarang kita lagi ada di lantai 2 Museum Mandiri. Jadi saat kita naik ke atas itu ada kaca patri yang sebesar ini. Nah, kaca patri ini juga ada sejarahnya. Kalau yang atas itu adalah sejarah kapalnya Cornelis de Houtman, dan kalau yang kaca patri yang di bawahnya yang horizontal ini vertikal itu adalah cerita tentang musim panas, musim dingin, musim gugur, musim seminya Belanda, dan yang tengah-tengah itu adalah cerita tentang kekayaan alam Indonesia. Gitu, guys. Too much time thinking get left behind. I'm moseying on, hope to see you again. Oke, di depan kaca patri itu ada ruangan yang cukup besar. Ruangan ini merupakan ruangan rapat yang biasanya dipakai untuk rapat besar gitu. Di sebelah kiri aku ada ruang rapat bagian utara, dan di sebelah kanan aku ada ruang rapat bagian selatan. I will be back, but I do not know when. Hope to see you in Paris, New York, or the Bay. But getting your hopes up's a dangerous game. When the day's starting, I'm feeling great. My baby calls me cowboy, I hesitate. No, I settle up and then right away hightailing it back to East LA. Oke, saya sedang bersama dengan salah satu pihak manajemen Museum Mandiri, yaitu Mas Adli. Oke, Mas Adli. Aku punya beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Oke. Ada kurang lebih ada 11 sih. Atraksi yang terdapat di Museum Mandiri itu ada banyak, yaitu kalian bisa merasakan vibes gedung perbankan pada zaman dahulu. Terus juga bisa mempelajari tentang kegiatan perbankan zaman dahulu, dan juga bisa lihat tempat penyimpanan barang berharga seperti surat-surat berharga, mata uang pada zaman dahulu, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada kegiatan juga di Museum Mandiri banyak banget, dan ini juga bisa dijadiin atraksi buat kalian datang ke Museum Mandiri, yaitu ada tur reguler ya udah kalian bisa jalan-jalan atau bisa ngelilingin Museum Mandiri. Terus juga ada tur eksklusif yang aku bilang. Tur eksklusif ini nanti ada penjelasannya, guys, di sebelah sini. Ada di sebelah sini nanti ada penjelasannya, tur eksklusif. Terus juga ada workshop edufantif. Jadi nanti workshop ini tuh bisa tur museumnya dulu, terus nanti kalian bisa pilih mau ngelukis atau mau membatik. Itu ngelukisnya bisa ngelukis magnet, kaos, tote bag atau tas gitu-gitu. Terus juga ada paket yearbook photoshoot. Jadi kalau misalnya SMA nih
udah mau lulus, terus ada yearbook, itu bisa photoshootnya di Museum Mandiri. Nah, terus juga ada learn and practice, ini lumayan unik karena di sini Museum Mandiri itu membuat program yaitu belajar dan praktik menjadi pemandu wisata bagi siswa-siswi atau mahasiswa dan mahasiswi yang prodinya itu pariwisata. Nah, dan tiap akhir pekan Museum Mandiri itu punya ini guys, punya kegiatan gitu. Jadi bisa aja kayak yang aku bilang workshop. Jadi nanti ada kelas membatik, kelas melukis, menari, found fit, gitu-gitu deh. Pokoknya emang banyak banget kegiatan yang bisa dilakuin di Museum Mandiri. Gitu guys. Untuk info lebih lengkapnya dapat dilihat di akun Instagram Museum Mandiri yaitu @museum_mandiri. Gimana, seru banget gak main di Museum Mandiri? Pasti seru banget dong. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat bertemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.